Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefan Nathanael Pinangkaan. Pada saat ini saya berkuliah di kampus Politeknik Negeri, semester 1, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Informatika. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan sistem Google. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang planning. Tahapan dalam planning pada umumnya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada analisis lingkungan. Melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini membantu Google memahami posisinya di pasar dan merumuskan strategi yang tepat. Yang kedua, ada penetapan visi dan misi. Visi Google adalah mengatur informasi dunia agar mudah diakses dan bermanfaat. Misi ini menjadi dasar dalam pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga, ada perumusan strategi. Setelah analisis, Google merumuskan strategi berdasarkan data yang diperoleh. Strategi ini mencakup fokus pada inovasi produk dan perluasan ke pasar baru. Selanjutnya ada implementasi. Strategi yang telah dirumuskan diimplementasikan melalui kolaborasi antar departemen. Google memastikan bahwa setiap tim memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Kinerja dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan berjalan sesuai rencana. Jika diperlukan, penyesuaian dilakukan untuk tetap relevan dengan perubahan pasar. Analisis sistem. Google, perusahaan teknologi raksasa yang tak perlu diragukan lagi, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dari mesin pencari hingga komunikasi, dan semua hal di antaranya, Google telah mengubah cara kita menjelajahi dunia digital. Namun, layakkah kita pernah berpikir tentang apa yang membuat Google begitu sukses? Mari kita lakukan sebuah analisis SWOT untuk menyelidiki kekuatan dan kelemahan perusahaan ini. Yang pertama ada kekuatan Google mengukir nama di dunia digital. Kualitas mesin pencari terdepan. Google telah berhasil membangun mesin pencari yang canggih dan akurat. Dengan algoritma yang terus-menerus diperbarui, mereka berhasil memberikan pengalaman pencarian yang unggul bagi penggunanya. Diversifikasi produk dan layanan. Google bukan hanya mesin pencari. Perusahaan ini telah meluncurkan berbagai produk dan layanan inovatif seperti Gmail, Google Maps, Google Drive, dan masih banyak lagi. Diversifikasi ini mengukuhkan dominasi mereka di dunia digital. Selanjutnya ada kemitraan strategis. Google telah melakukan sejumlah kemitraan strategis dengan perusahaan dan organisasi ternama. Misalnya, kemitraan mereka dengan Android telah membantu mereka dalam memanfaatkan kontribusi pengembang aplikasi dan menyediakan beragam pilihan bagi pengguna. Yang kedua adalah kelemahan Google, tantangan dalam dunia digital. Masalah privasi dan perlindungan data. Google telah menghadapi kritik tentang kebijakan privasi mereka. Pengumpulan dan penggunaan data pengguna menjadi isu yang penting dalam era digital, dan Google harus berjuang untuk mempertahankan kepercayaan pengguna. Persaingan yang ketat. Dunia teknologi berkembang pesat dan persaingan di industri ini semakin sengit. Google harus tetap inovatif dan beradaptasi untuk tetap menjadi pemain yang dominan dalam persaingan yang semakin meningkat. Ketergantungan pada iklan online. Meskipun Google menawarkan berbagai produk dan layanan, sebagian besar pendapatannya berasal dari iklan online. Ketergantungan yang terlalu besar pada iklan dapat menjadi risiko jika ada perubahan dalam tren pemasaran digital. Yang ketiga, ada peluang dan ancaman untuk Google menjaga relevansi di masa depan. Peluang di pasar berkembang. Dunia digital terus berkembang dan dengan itu muncul peluang baru. Misalnya, Internet of Things atau IoT dan kecerdasan buatan atau AI adalah area di mana Google dapat memperluas kehadirannya. Ancaman regulasi pemerintah. Google telah menjadi sorotan regulator pemerintah terkait isu privasi dan penggunaan data pengguna. Ancaman mengenai undang-undang yang baru atau peraturan yang ketat mengenai privasi dan kontrol data dapat berdampak pada operasi Google di masa depan. Keberlanjutan inovasi. Kunci keberhasilan Google di masa depan adalah tetap berinovasi dan merespons tren teknologi yang berkembang.
Google harus tetap fokus pada penelitian dan pengembangan untuk mempertahankan relevansinya di dunia digital yang terus berubah. Selanjutnya ada desain sistem. Desain sistem terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah desain keamanan infrastruktur. Google memiliki desain keamanan infrastruktur yang mencakup berbagai aspek seperti keamanan lokasi fisik, keamanan server, dan keamanan komunikasi antar layanan. Selanjutnya ada framework arsitektur Google Cloud. Framework ini menerapkan prinsip inti desain sistem dan memungkinkan pengguna untuk memilih region geografis yang mendukung aplikasi bisnis. Selanjutnya ada desain kantor. Google memiliki desain kantor yang mengutamakan konsep open space sehingga karyawan dapat berinteraksi dengan mudah. Ruang dapat dirancang seperti amphitheater dan ruang santai dilengkapi dengan fasilitas seperti ruang karaoke dan ruang bermain instrumen musik. Selanjutnya ada sistem development. Google memiliki berbagai pendekatan dan metode dalam pengembangan sistem dan perangkat lunak. Salah satu metode yang terkenal adalah Google Design Sprint. Metode ini dirancang untuk membantu tim memecahkan masalah dan mengembangkan produk dengan cepat melalui serangkaian langkah yang terstruktur dalam waktu 5 hari. Selain itu, Google juga menawarkan berbagai program pelatihan dan sumber daya untuk pengembangan perangkat lunak melalui inisiatif seperti Grow with Google. Program ini menyediakan keterampilan dan referensi yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan karir atau bisnis di bidang teknologi. Metode Software Development Lifecycle juga sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak di Google. Software Development Lifecycle mencakup beberapa tahapan, seperti pengumpulan kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Selanjutnya ada testing. Google menggunakan berbagai metode pengujian atau testing dalam pengembangan sistem mereka untuk memastikan kualitas dan keandalan perangkat lunak. Beberapa metode utama yang digunakan termasuk yang pertama ada unit testing. Pengujian ini dilakukan pada komponen terkecil dari perangkat lunak untuk memastikan setiap bagian berfungsi dengan benar. Misalnya menguji fungsi individual dalam kode. Yang kedua ada integration testing. Setelah unit-unit diuji, pengujian ini memastikan bahwa berbagai komponen bekerja bersama dengan baik. Contohnya, menguji interaksi antara modul login dan dashboard pengguna. Yang ketiga ada sistem testing. Pengujian menyeluruh pada seluruh sistem untuk memastikan bahwa semua bagian bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Ini mencakup pengujian fungsionalitas dan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang keempat ada acceptance testing. Pengujian ini dilakukan untuk memverifikasi bahwa sistem memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna akhir. Ini sering melibatkan pengguna atau pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan umpan balik sebelum peluncuran resmi. Yang kelima ada automated testing. Google juga menggunakan alat otomatisasi untuk menjalankan pengujian berulang secara efisien. Automated testing sangat berguna untuk regression testing, di mana perubahan baru pada sistem diuji untuk memastikan tidak ada fitur yang rusak. Yang keenam ada test-driven development. Pendekatan ini mengharuskan pengembang menulis tes terlebih dahulu sebelum mengembangkan fungsionalitas. Ini membantu memastikan bahwa setiap bagian kode yang ditulis sudah diuji sejak awal. Selanjutnya ada maintenance. Google menggunakan berbagai metode untuk pemeliharaan atau maintenance sistem guna memastikan perangkat lunak tetap berfungsi dengan baik dan aman. Berikut adalah beberapa metode utama yang digunakan. Yang pertama ada preventive maintenance. Ini melibatkan pemeliharaan rutin untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Contohnya termasuk pembaruan perangkat lunak dan patch keamanan yang dilakukan secara berkala. Yang kedua ada corrective maintenance. Metode ini digunakan untuk memperbaiki masalah yang telah teridentifikasi. Ini bisa mencakup perbaikan bug yang ditemukan oleh pengguna atau melalui pengujian internal. Yang ketiga ada adaptive maintenance. Pemeliharaan ini dilakukan untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan baru. Misalnya, memperbarui sistem agar kompatibel dengan versi baru dari perangkat keras atau perangkat lunak lainnya. Yang keempat ada predictive maintenance. Dengan menggunakan analitik canggih dan pembelajaran mesin, Google dapat memprediksi potensi kerusakan sebelum terjadi.
Ini memungkinkan perencanaan pemeliharaan yang lebih akurat dan efisien. Yang kelima ada preventive maintenance. Ini mencakup peningkatan dan optimasi sistem untuk meningkatkan kinerja atau menambahkan fitur baru berdasarkan umpan balik pengguna. Jadi dari pembahasan tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Secara keseluruhan, Google menggunakan berbagai metode pengembangan sistem yang canggih dan terstruktur untuk memastikan kualitas, efisiensi, dan keandalan perangkat lunak mereka. Metode-metode ini membantu Google dalam menjaga standar tinggi untuk perangkat lunak mereka, memastikan bahwa produk yang dirilis stabil, aman, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai metode pengembangan sistem Google. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Audio Jungle.